Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya sebagai tutor di mata kuliah basis data, ya. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait materi yang akan disampaikan, yaitu tentang apa, CRUD sama pertemuan sebentar, sistem basis data, CRUD sama bahasa query, ya. Oke. Sebentar, saya record dulu, share. Oke, kita akan sesuai dengan lanjutan dari pertemuan oleh Pak Wicaksono, ya, dosen basis data itu, yaitu kita akan lanjut ke pertemuan kelima dan pertemuan ke-6, ya. Nah, untuk materi, mungkin Bapak Ibu semua di LMS-nya sudah tercantum materinya. Bapak Ibu tinggal download aja di sini, dan bisa hal-hal yang bisa didiskusikan bisa diklik di sini atau di LMS ini, di LMS Cybermu ini, di akun Bapak Ibu semua. Dan materi tentang CRUD sebenarnya sudah dibahas secara detail oleh Pak Wicaksono. Ya, ini tinggal Bapak Ibu bisa dilihat di akun YouTube-nya seperti itu. Ini tinggal dipelajari, disimak dan dipelajari, bahkan ada praktek yang bisa diterapkan di sini. Dan hari ini saya hanya akan memberikan beberapa penambahan terkait tentang materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah CRUD, gitu ya. Atau ada yang dibilang CRUD, ada yang dibilang CRUD, gitu ya. Itu bebas sih cara pelafalannya, ya. Nah, oke. CRUD ini terdiri dari create data, read data, update data, delete data, ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari CRUD ini? Dalam arti adalah dalam basis data, keempat elemen ini bukan akan selalu ada, ya. Intinya karena basis data ini adalah sistem dalam hal pengolahan data, maka keempat komponen ini dia akan selalu ada. Istilahnya kalau hantu selalu mengintai lah, ya, seperti itu, selalu menghantui. Dalam arti dalam proses memanage sebuah data, mengolah sebuah data, maka kita memerlukan beberapa poin. Yang pertama itu membuat datanya, membaca datanya, mengupdate datanya, dan menghapus datanya, seperti itu. Nah, kenapa harus ada hal-hal seperti ini? Karena memang tentu dalam hal kita memproses data, contoh di Microsoft Excel, gitu kan, kita kan selalu melakukan kegiatan input data, gitu kan. Ya, sebelum melakukan input data kan kita membuat dulu datanya. Contoh misalnya data kas, gitu.
kita buat tabel kasnya, misalnya nama kas, nama anggota gitu kan, nomor anggota, jumlah setoran kas setiap anggota, kan seperti itu. Nah itu namanya create data gitu kan. Read itu kan membaca gitu kan, membaca atau membaca di sini adalah bukan hanya saja pengguna bisa membaca data yang diproses, tetapi data itu sendiri bisa membaca data lain, gitu kan. Contoh misalnya di Microsoft Excel itu apa ya, pengeluaran kas misalnya kan, artinya pengeluaran kas ini adalah bukan pengeluaran, sisa saldo atau saldo kas. Saldo kas itu kan artinya jumlah simpanan dikurangi pengeluaran kan. Nah, artinya data saldo ini bisa membaca berapa jumlah data simpanan, berapa jumlah data pengeluaran. Sehingga dia menampilkan data baru yaitu saldo kan gitu. Nah, sementara update di sini adalah hal-hal yang dilakukan atau hal-hal yang disebutnya dimanipulasi, dalam hal arti manipulasi di sini adalah merubah sesuatu yang sudah disimpan di dalam data gitu kan. Nah, di manipulasi ini tanda kutip bukan suatu hal yang jelek gitu ya, tetapi di sini adalah merubah sesuatu yang sudah memang tersimpan, terbuat, tersimpan, terbaca di data gitu kan. Artinya apa yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama mengedit data gitu kan. Update itu mengedit data atau menambahkan data baru gitu kan. Nah, kadang apa namanya, menambahkan data baru, Pak, apa bedanya menambahkan data baru dengan diupdate dengan diinsert gitu kan, seperti itu. Nah, kalau insert itu kan menambahkan apa namanya, artinya mirip ke create data gitu kan. Sementara kalau diupdate menambahkan tadinya nominal. Kalau contoh di kas dari nominalnya 1.500.000 ternyata kita salah gitu kan, kita update udah simpan 1.500.000 seharusnya 7.700.000 gitu kan. Nah, itu menambahkan isian data. Kalau insert itu beda lagi, itu bisa menambahkan atribut atau bisa menambahkan data. Nah, sementara delete ini adalah sesuatu hal yang memang harus dihapus atau dihilangkan gitu kan. Bisa menghilangkan isi data dari atribut, atau bisa menghilangkan atributnya, atau bisa menghilangkan apa namanya, datanya seperti itu. Menghilangkan itu tentu dengan perintah-perintah atau bahasa pemrograman, baik itu SQL maupun di bahasa pemrograman lainnya seperti itu. Nah, pada dasarnya ini dalam basis data itu kita ada beberapa poin. Yang pertama adalah create gitu kan, membuat. Drop itu memindahkan, create tabel, membuat tabel. Kalau ini kan create database artinya membuat database-nya. Ya, membuat database-nya. Contoh misalnya kalau kita di Microsoft Excel itu kita membuat file Excel-nya dulu. Misalnya ini file Excel khas anggota gitu ya. Baik, sebentar. Mohon maaf, Pak, suaranya naik turun, Pak. Nggak stabil. Oh, nggak stabil ya? Baik, saya setting dulu ya. Ini udah bagus. Suaranya udah bagus. Oke. Oke, bisa setting ya, mudah-mudahan nggak naik turun ya. Nanti informasikan lagi kalau misalnya naik turun. Oke, apa namanya ini yang tadi create ya, create database. Kita buat dulu database-nya.
setelah kita buat dulu apa namanya, ada perintah drop database, artinya memindahkan database gitu kan. Di dalam database itu sendiri kita membuat tabelnya gitu kan, create tabel di sini. Nah, create tabel yang ini gitu kan. Nah, di dalam tabel juga ada namanya drop tabel ya, tabel ya. Drop tabel ini atau tabel ini adalah memindahkan tabel gitu kan. Nah, ada istilahnya insert. Insert ini kita bisa menambahkan tabel atau kita bisa menambahkan atribut gitu kan. Nah, retrieve atau search ini mencari data gitu ya. Mencari data di sini ada lagi di sini update. Update di sini adalah untuk memanipulasi istilahnya ya. Kalau menambahkan kan masuknya ke input, kalau menghapus disebut delete gitu ya. Nah, kalau saya pribadi kalau update ini diistilahkan itu memanipulasi. Memanipulasi di sini ada artinya merubah sesuatu yang sudah disimpan gitu kan. Bukan memanipulasi ke hal yang lain gitu, hal yang negatif, tetapi manipulasi di sini adalah merubah sesuatu yang sudah disimpan gitu kan. Nah, yang terakhir ada delete. Nah, delete di sini adalah nanti Bapak Ibu semua di apa namanya di YouTube-nya Mas Wicaksono di sini itu dipraktekkan berbagai jenis cara dengan menggunakan bahasa query, gitu kan, bahasa query dalam membuat tabel atau membuat database atau membuat basis data, gitu kan. Nah, di sini ada beberapa perintah yang bisa Bapak Ibu coba, gitu kan, dengan mengikuti tutorial dari Pak Wicaksono ini, gitu ya. Nah, nanti tinggal diklik aja. Ini sangat Pak Wicaksono sangat detail dalam hal mempraktekannya, ya. Ini, oke. Jadi saya tidak akan bahas tuntas di sini. Hanya saja tinggal Bapak Ibu mempraktekkan saja, gitu kan. Nah, kesimpulannya adalah dari 4 komponen ini ada suatu hal komponen yang sangat penting dalam hal basis data, apalagi nanti dalam manajemen basis data gitu kan. Dan ini akan selalu ada ketika Bapak Ibu membuat sebuah basis data gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke apa namanya pertemuan ke-6 itu struktur query, struktur query language ya, struktur bahasa query ya. Nah, dalam query di sini, ini query ya sebenarnya gitu ya. Oke, di sini query artinya bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk membuat sebuah apa namanya mengolah membuat yang tadi nih ya, untuk membuat, membaca, mengupdate dan mendelete sebuah data gitu kan. Nah, ini menggunakan bahasa query gitu kan. Nah, kita pahami dulu struktur query-nya gitu kan. Ya, yang pertama itu adalah query ini berfungsi sebagai bahasa query interaktif sekaligus juga sebagai bahasa pemrograman basis data. Nah, query ini SQL atau query di sini ini bahasa pemrograman khusus basis data. Nah, kalau misalnya Pak, bagaimana menampilkan data di website, Pak, bagaimana menampilkan data di apa namanya di aplikasi Anu dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman yang dikoneksikan atau diinkludkan dengan bahasa pemrograman query. Tentu kita bagaimana kedua bahasa pemrograman ini saling sinkron, tentu kita memerlukan sebuah alat atau sebuah tools ya. Query biasanya bisa digunakan menggunakan SAM atau menggunakan
SQLite atau menggunakan tool yang lainnya yang dimana itu disinkronisasikan dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, SQL di sini meliputi, yang pertama pendefinisan data sebagai menerjemahkan sebuah data, gitu kan. Jadi contoh kita contoh misalnya di kasir gitu kan, di pos kasir, di swalayan dan sebagainya, untuk mengetahui bahwa harga suatu barang harganya sekian gitu kan, kalau ada potongan harga menjadi sekian, kalau misalnya jumlahnya pembelian barangnya lebih dari satu, hasilnya sekian, ini artinya adalah sebagai mendefinisikan bahwa barang A itu datanya anu gitu kan. Nah, ini fungsi dari SQL gitu kan, atau data di sini. Yang kedua adalah sebagai manipulasi data. Ya, memanipulasi data artinya di sini data itu bisa diolah gitu kan, dirubah, bisa selain disimpan bisa dirubah, bisa diolah gitu kan, artinya memanipulasi data dengan menggunakan query di sini. Nah, SQL relatif mudah untuk dipelajari. Oke, sebagai pemula atau bahkan saya juga sebagai pemula, memang SQL relatif mudah dipelajari. Dalam arti kita pahami dulu logika datanya dulu, gitu kan. Logika dalam membangun datanya, di mana kita mengetahui bangun datanya ya tentunya di relasi diagramnya, gitu ya. Tentu kita kalau udah digambarkan relasi diagramnya, baru kita akan paham bagaimana kita membangun sebuah data, gitu kan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah SQL standar berbentuk penulisan mengikuti aturan ANSI ya, pertama kali dikembangkan oleh IBM Scientific Research Laboratory ya. Nah, ini standar penulisannya adalah hasil dari IBM gitu ya. Nah, dalam basis data, dalam SQL di sini terdapat tipe data. Ya, tipe data di sini adalah yang pertama sebagai pemilihan tipe data merupakan suatu hal yang cukup penting dalam mengolah data. Ya, setiap atribut yang didefinisikan harus memiliki tipe data yang sesuai dengan kebutuhan data diolah. Hal tersebut tidak terlepas dari masalah efisiensi ruangan penyimpanan data. Nah, artinya di sini ketika kita membuat sebuah data itu harus ada tipenya, gitu kan. Maksud tipe di sini adalah tipe kalau orang itu punya karakternya sendiri, gitu ya. Kalau seorang punya karakter, kalau dibawa karakter ini dia gak bisa, gitu kan, seperti itu. Kalau dibawa ke karakter ini dia gak bisa. Nah, contoh di tipe data juga seperti itu. Artinya dia punya tipenya sendiri. Contoh misalnya pengolahan data nomor induk mahasiswa. Nah, nomor induk mahasiswa tipenya integer, misalnya kan seperti itu. Artinya tipe integer ini dia hanya menerima inputan berupa angka. Nah, kalau pengguna menginputkan suatu selain angka, dia tidak tidak akan menyimpan, tidak akan mengupdate, dan tidak akan memanipulasi. Istilahnya seperti itu. Karena tipenya tidak sesuai dengan tipe data di NIM mahasiswa tersebut dibuat, gitu kan. Karena tipe data NIM mahasiswa tersebut integer, kecuali kalau misalnya karakter, gitu kan. Maka kalau karakter, dia selain bisa menerima inputan angka, juga bisa menerima inputan huruf dan sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tiap bahasa pemrograman mempunyai kumpulan tip.
tiap bahasa pemrograman mempunyai kumpulan tipe data built-in sehingga memungkinkan mendeklarasikan variabel dan menyediakan kumpulan operasi untuk memanipulasi variabel tersebut. Oke. Nah, tipe bahasa pemrograman mempunyai kumpulan tipe data. Nah, artinya di sini adalah karena basis data ini atau SQL ini relatif mudah untuk dipelajari, dibuat, maka dalam penggunaan menggunakan bahasa pemrograman, misalnya bahasa pemrograman lain, maka tiap-tiap bahasa pemrograman ini mempunyai tipe data built-in sendiri, gitu ya. Contoh misalnya di bahasa pemrograman website, web gitu ya, bahasa pemrograman web. Kita tinggal menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu kan, PHP untuk membuild atau menampilkan data yang kita buat di SQL gitu kan, seperti itu. Menampilkan atau menginput atau mengedit atau update gitu ya, atau untuk delete gitu kan, seperti itu. Ya, jadi punya tipe built-in sendiri gitu ya. Oke. Nah, struktur SQL di sini adalah S itu struktur, Q adalah query, L adalah language gitu ya. Jadi secara definisi adalah SQL ini sebagai membuat, memindahkan alter itu apa ya? Membuat, memindahkan, dan memanipulasi gitu kan, seperti itu. Dan manipulasi itu sendiri adalah memilih, menambahkan, mengupdate, dan mendelete gitu kan. Sementara SQL ini juga sebagai access control di mana data tersebut, pengkontrolan data tersebut agar tidak terjadi redundansi atau duplikasi data gitu kan, seperti itu. Nah, dalam DDL di sini, nah ini penjelasannya ya. Data definisi language ini berkaitan dengan perintah-perintah untuk mendefinisikan tabel-tabel yang terdapat dalam suatu basis data. Oke. Yang pertama adalah create, perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk diantaranya membuat tabel baru, database baru, dan tabel baru. Alter ini perintah digunakan untuk struktur tabel yang telah membuat mencakup penggantian nama, menambah kolom ya, mengubah kolom, menghapus kolom, dan sebagainya. Ini lebih kepada pengupdatean di tabel, terhadap atribut-atributnya gitu kan, seperti kolom, merubah kolom, menambahkan kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, memberikan atribut baru pada kolom ya. Drop ini untuk digunakan untuk menghapus database dalam tabel, database dan tabel gitu ya. Nah, kalau di SQL ini drop itu istilahnya menghapus menghapus tabel dan database gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah DML ini adalah data manipulation language. Ya, ini sebagai bentuk manipulasi gitu ya. Data manipulasi ini merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Ya. Yang pertama select, insert, update, delete. Ya, select itu memilih, insert itu menambah, update itu memanipulasi data yang sudah tersimpan, delete itu untuk menghapus data. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semua tentang struktur query language ya dengan CRUD. Barangkali ada hal yang mau kita diskusikan.
barangkali ada hal yang mau kita diskusikan. Ya. Oke, untuk CRUD ya sebelumnya ini Pak Wicaksono sangat detail ya. Bapak Ibu bisa lihat, dicoba ya. Oke. Untuk menghemat waktu, saya tidak bahas lagi tentang apa namanya mengoperasikan bahasanya gitu kan. Bapak Ibu sih bisa langsung operasikan sendiri dengan mengikuti tutorial dari Pak Wicaksono. Oke, Bapak Ibu, ada hal yang mau didiskusikan atau perlu didiskusikan? Silakan. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertemuan dengan saya sebagai tutor untuk hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ditutup billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.